Shalom Bapak Ibu Jemaat IFGL Citylink. Saya senang mendapat kesempatan sekali lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan juga dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya sekali lagi kami minta tolong Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mudah memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran, kami berani memutuskan untuk hidup taat dalam perilaku tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-8. Saya akan baca kepada saudara ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36 secara bertahap. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36. Nah, Alkitab bilang ini Bapak Ibu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Berarti dengan kata lain, Yesus lagi bilang, kamu bukan benar-benar murid kalau kamu tidak tetap di dalam firman-Ku. Nah, ini kan hal yang penting. Salah satu hal inti dalam gaya hidup berkerajaan, yaitu saudara dan saya harusnya ditemukan sebagai murid-murid sejati. Dan standar yang Yesus tetapkan adalah saudara dan saya harus tetap ada di dalam firman Kristus. Nah, sekarang mari kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan kata tetap. Kata tetap dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno, Bapak Ibu. Meno tuh artinya adalah begini, tinggal di dalam firman, menetap di dalam firman, dan berkelanjutan. Jadi kita tinggal menetap, dan tinggal menetap itu berkelanjutan. Jadi Alkitab lagi bilang, orang kalau disebut tinggal di dalam Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, bukan berarti begini Bapak Ibu. Hari ini taat pada firman dan besok enggak. Hari ini tinggal di dalam firman Tuhan dan besok enggak. Enggak. Ini yang Alkitab bilang. Saudara dan saya adalah murid sejati apabila saudara dan saya memutuskan untuk tinggal menetap di dalam firman dan keadaan itu berkelanjutan seterusnya. Begitu. Berikutnya arti dari kata meno adalah berdiri di atas. Pertanyaannya, berdiri di atas apa? Jelas-jelas, berdiri di atas firman Allah yang adalah dasar. Kata meno juga punya pengertian yang ketiga, yaitu begini, menjadikan firman Tuhan sebagai milik. Nah, saudara tentu saja masih ingat, Alkitab pernah berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau sampai firman Tuhan pada akhirnya bagi kita adalah miliknya kita, maka kata tetap atau kata meno, pengertian yang keempat adalah begini, melekat kepada firman. Berarti Yesus lagi bilang, murid sejati adalah murid yang tidak Senin Kemis hidup dalam firman. Murid sejati adalah murid yang menetap, tinggal menetap di dalam firman, dan posisi ini terjadi berkelanjutan. Murid sejati adalah orang-orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai landasan mereka berpijak dalam kehidupan. Murid sejati adalah orang-orang yang melihat bahwa firman Tuhan itu harta, firman Tuhan itu milik. Karena itu firman Tuhan adalah milik, makanya kita memutuskan untuk Alkitab bilang gini, kita memutuskan untuk melekat kepada firman dan sudah tidak mau melekat kepada yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah arti dari kata murid? Murid di ayat yang tadi kita baca, bahasa Yunani menggunakan kata matetes. Matetes itu artinya adalah seorang pembelajar. Orang yang memutuskan untuk belajar dan meniru. Berarti Yesus bilang, murid yang benar adalah murid yang begini, memperhatikan firman,
tinggal dalam firman, belajar firman begitu rupa, dan apa yang diajarkan oleh firman, kita menirunya, Bapak Ibu. Kita harusnya dikenal sebagai peniru-peniru, bukan peniru kejahatan, bukan meniru apa yang salah, tetapi saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang suka meniru apa yang benar, berbasis kepada pengajaran di dalam firman Tuhan. Lalu, kemudian ini yang Alkitab bilang bahwa murid itu bukan sekedar menggunakan kata matetes, sebab kata murid juga dalam bahasa Yunani menggunakan kata mantano atau juga kata mateo. Murid itu artinya adalah begini, orang-orang yang belajar dan sangat terfokus untuk memahami kebenaran yang Tuhan ajar bagi mereka. Jadi, seorang murid sejati bukan hanya sekedar pembelajar biasa, tetapi orang-orang yang belajar dan sangat terfokus untuk memahami kebenaran yang diajarkan kepada mereka. Lalu begini, murid atau matetes atau mantano atau mateo, itu arti yang berikutnya adalah begini, orang-orang yang belajar. Memang yang pertama untuk paham, jelas. Tapi yang berikutnya, orang-orang yang belajar dengan cara mempraktekkan. Sehingga apa yang mereka praktekkan itu bisa berubah menjadi sebuah kebiasaan. Bayangkan, tadi kita sudah belajar bahwa kalau ada hal yang harus kita tiru dalam hidup, maka yang harus kita tiru adalah sebuah kebenaran. Murid sejati adalah orang-orang yang mempraktekkan kebenaran dalam perilaku mereka tiap-tiap hari, sehingga kebenaran itu bukan sekedar mengendap sebagai sebuah teori semata di dalam pemikiran kita, tetapi kebenaran yang kemudian saudara dan saya praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita tiap-tiap hari, pada akhirnya akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sesuatu yang dikerjakan berkali-kali di dalam kesadaran akan berubah menjadi kebiasaan. Pada akhirnya ketika saudara dan saya memutuskan untuk tetap tinggal di dalam firman, terfokus untuk menjadi seorang murid, maka percayalah, secara natural, dosa atau pelanggaran atau kejahatan atau kesalahan tidak akan mendapat peluang lagi untuk bermain secara leluasa dalam hidupnya kita, tidak akan mendapat peluang lagi untuk taking control, begitu, mengambil alih, mengendalikan kita punya hidup. Karena ternyata ini yang Alkitab bilang, ketika seorang murid sejati itu tinggal menetap di dalam kebenaran firman Allah, ujung-ujungnya yang akan terjadi adalah mereka akan memiliki kebiasaan atau gaya hidup benar yang akan taking control di atas di dalam kehidupan kita adalah kebenaran itu sendiri. Sehingga pada akhirnya murid sejati akan ditemukan sebagai orang-orang yang bukan sekedar berbicara apa yang benar, bukan sekedar berpikir apa yang benar, tetapi tindakan-tindakan yang mereka ekspresikan dalam kehidupan tiap-tiap hari adalah sebuah tindakan benar. Amin. Nah, coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-32. Ayat 32, Alkitab bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas-jelas ini yang Alkitab bilang dulu dari awal. Kamu harus tetap dalam firman-Ku. Tahapan berikutnya, kamu akan menjadi murid. Tahapan berikutnya, waktu kamu menjadi murid, seorang pembelajar, orang yang memang terfokus untuk memahami kebenaran, lalu kemudian mempraktekannya dalam hidup tiap-tiap hari. Alkitab bilang ini, waktu kamu jadi murid, kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi Tuhan yang kita sembah, Bapak Ibu, adalah Tuhan yang sangat fair. Makanya kenapa ini kan yang Alkitab bilang, kamu ketok pintu, pintu kebuka. Kamu minta, kamu dapat. Kamu cari, kamu menemukan. Artinya, Tuhan sangat menghargai upaya kita untuk memutuskan tiap-tiap hari, tetap tinggal di dalam firman-Nya, lalu memutuskan untuk menjadi seorang pembelajar, menjadi seorang murid, menjadi orang yang betul-betul terfokus mau belajar untuk paham apa yang Tuhan ajar, dan di dalam pemahaman itu kita memutuskan untuk mempraktekannya. Nah, reward buat kita adalah, Alkitab bilang, siapapun yang menjadi murid, mereka akan mengetahui kebenaran. Nah, apakah kebenaran? Kata kebenaran yang digunakan pada ayat 32 itu menggunakan kata Yunani,
Aletheia. Aletheia itu arti yang pertama adalah mencintai kebenaran, berbicara kebenaran, lalu penuh dengan kebenaran. Pengertian yang lain dari aletheia atau kebenaran adalah benar dalam realita objektif. Berarti Alkitab bilang, siapapun tinggal menetap dalam firman Kristus, mereka akan menjadi murid. Siapapun memutuskan untuk menjadi murid dan serius dengan realita itu, maka mereka akan mendapatkan privilege, kalau boleh saya bilang, hak istimewa dari Tuhan. Mereka akan mengetahui kebenaran. Artinya Alkitab bilang bahwa waktu saudara dan saya mengetahui kebenaran, saudara dan saya akan berubah hati, Pak, Ibu, berubah cara berpikir. Kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran. Nah, mencintai kebenaran saja tidak. Kita akan menjadi orang-orang yang tadi saya sudah bilang dari awal, orang-orang yang berbicara apa yang benar, membicarakan kebenaran, dan kita juga akan tambah lama akan mengalami kepenuhan kebenaran itu sendiri. Makanya tadi saya bilang di awal, bahwa siapapun tinggal dalam firman, siapapun memutuskan untuk jadi murid, nanti lihat saja, secara natural, pelanggaran, kejahatan, kesalahan dalam hidup mereka itu akan tersingkir, naturally. Karena semakin saudara dan saya menjadi murid yang mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memenuhi kehidupan saudara dan saya. Waktu saudara dan saya mengalami realita dipenuhi oleh kebenaran atau aletheia, Alkitab bilang begini, kita ini akan menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran tetapi pada realita objektif. Begini Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen didrive oleh rasa, didrive hanya oleh penglihatan-penglihatan tertentu, didrive oleh nubuatan-nubuatan tertentu. Nah, ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saudara dan saya harus sangat mengakar di atas dasar firman Allah. Saudara dan saya harus melihat firman Allah sebagai miliknya kita, dan karena alasan itu kita melekat hati, melekat cara berpikir kepada firman Tuhan. Kita tetap di dalam firman Tuhan, dan posisi itu akan terjadi berkelanjutan. Saudara dan saya akan menjadi murid jelas-jelas. Lalu karena kita menjadi murid dan mengetahui kebenaran, ini akan terjadi. Kita akan menjadi orang-orang yang sangat objektif. Kita tidak akan memberi diri kita didrive oleh perasaan semata, yang tadi saya bilang, didrive oleh penglihatan semata, didrive oleh nubuatan semata. Enggak, kita akan menjadi orang-orang yang sangat objektif. Karena begini, firman Tuhan akan memberikan keseimbangan pada kemampuan saudara dan saya berpikir. Sehingga begini, kita akan menjadi orang-orang yang seimbang, Pak, Ibu. Subjektivitas itu akan membuat saudara dan saya selalu berat sebelah. Kalau nggak ekstrim kiri, selalu akan ekstrim kanan. Tetapi untuk semua murid yang pada akhirnya mengetahui kebenaran, yang terjadi pada mereka adalah mereka akan menjadi orang-orang yang sangat berpikir seimbang, objektif. Dari cara menilai sesuatu, cara memilih sesuatu, cara memilah sesuatu, cara memutuskan segala sesuatu, kita akan lebih ada pada posisi berdiri secara objektif. Kita tidak terbiasa atau kita tidak akan membiasakan diri kita menilai sesuatu hanya dari satu sisi. Orang-orang yang begini, menetap di dalam kebenaran, menjadi seorang murid, pada akhirnya mengetahui kebenaran, mereka akan menjadi orang-orang yang ulang-ulang, objektif. Realita dari objektivitas di dalam kita akan melatih kita untuk menilai segala sesuatu, melihat dari segala sudut. Bukan hanya satu sudut pandang, lihat dari beragam sudut. Supaya pada akhirnya yang tadi saya sudah bilang, kita tidak menjadi ekstrim. Kita seimbang. Kita tidak melenceng keluar dari jalur. Kita akan tetap berada dalam jalur, dan jalur yang di dalamnya kita menetap adalah jalur dari kebenaran itu sendiri, yang Alkitab bilang dengan kata aletheia. Saudara dan saya berpikir benar, saudara dan saya berbicara dalam kebenaran, saudara dan saya penuh dengan kebenaran, sehingga pada akhirnya kehidupan kita adalah kehidupan yang sepenuhnya mengekspresikan kualitas benar di dalam perjalanan tiap-tiap hari. Amin. Nah, mari kita lihat dulu Bapak Ibu, Alkitab berkata begini,
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata memerdekakan, Bapak Ibu, dalam bahasa Yunani menggunakan kata eleutero. Apakah eleutero? Eleutero atau memerdekakan itu artinya adalah begini, kebebasan dari dominasi dosa. Makanya ulang, tadi saya bilang, semua orang yang dikuasai oleh kebenaran mengalami kepenuhan kebenaran one day at a time. Pada akhirnya tergiring kepada proyeksi berpikir objektif. Siapapun yang terbiasa berpikir objektif dan sangat penuh atau dikuasai oleh kebenaran, ternyata Alkitab bilang begini, mereka akan dimerdekakan oleh kebenaran itu sendiri. Mereka akan menjadi orang-orang yang bebas dari dominasi dosa. Bapak Ibu semua kita tahu, Roma pasal 3 ayat 23 berkata kepada kita bahwa semua manusia lahir itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita lahir langsung bawa dosa tuh Pak Ibu. Tabiat kita dari sejak awal itu tabiat berdosa. Nah, rupa-rupanya ini yang Alkitab ajar. Supaya pada akhirnya saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang mengalami kebebasan dari dominasi dosa, dibutuhkan keputusan awal menetap di dalam firman Tuhan. 2. Menjadi murid yang sejati tentu saja, lalu menjadi orang-orang yang terfokus belajar kebenaran, sampai kebenaran itu kita ketahui, kita memahaminya, kita membicarakannya, kita merenungkannya, kita penuh di dalam kebenaran. Baru cuma dengan cara itu Alkitab bilang, saudara dan saya akan bebas dari dominasi dosa. Apakah memerdekakan? Pengertian yang berikutnya adalah gini, saudara dan saya akan menjadi orang yang berhenti diperbudak oleh dosa dan pelanggaran. Bayangkan, kita merdeka dari dominasi dosa, itu juga artinya begini, kita sudah tidak lagi menjadi budak dari dosa dan pelanggaran. Ada banyak orang struggling, Bapak Ibu, bergumul begitu rupa supaya mereka terbebas dari ikatan dosa tertentu. Ada orang-orang yang mengalami stres berkepanjangan karena rupa-rupanya ini yang terjadi. Mereka tahu bahwa tindakan yang mereka kerjakan adalah sebuah pelanggaran. Mereka sadar betul setiap kali mereka melakukannya, mereka merasa bersalah, lalu datang pada Tuhan minta ampun, tapi ternyata bikin lagi dan bikin lagi dan bikin lagi, sehingga pada akhirnya dosa atau pelanggaran atau kesalahan itu seperti begini, sebuah ikatan yang kita diperbudak olehnya, kita nggak bisa merdeka daripadanya. Nah, ini yang Alkitab ajar, tetaplah tinggal dalam firman, tetaplah jadi murid. Karena kalau saudara dan saya mengetahui kebenaran, ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya akan berhenti menjadi budak. Saudara dan saya akan berhenti menjadi orang-orang yang didrive oleh dosa, pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan itu sendiri. Amin. Pada akhirnya, arti dari kata memerdekakan artinya adalah begini, tidak lagi terikat. Makanya orang-orang yang betul-betul menjadi murid sesuai dengan standar yang Yesus ajar, mereka akan menjadi apa yang Alkitab bilang dalam bahasa Inggris, bilang begini, free indeed. Betul-betul merdeka. Ini bukan merdeka setengah atau merdeka 3/4, tetapi Alkitab bilang, you are free indeed. Kamu totally, betul-betul merdeka. Merdeka dari seluruh ikatan yang membelenggu hidup kita, merdeka dari semua dominasi dosa, merdeka dari realita diperbudak oleh dosa itu sendiri. Makanya kalau ada orang yang bertanya begini, kenapa saya nggak bisa merdeka dari ini ikatan? Sederhana saja, mungkin saja kita tidak melakukan tahapan yang Yesus sudah ajar buat kita, start dari ayat 31 dan juga ada pada ayat 32. Nah, mari kita lihat dulu ayat 33. Di ayat 33 Alkitab bilang, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, kata Yesus kepada mereka, ayat 34, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bapak Ibu, dosa itu sengatnya seperti maut.
sulit kita berpisah dari dosa. Makanya untuk supaya saudara dan saya merdeka dari perhambaan dosa, kata yang tadi saya pakai seperti yang Alkitab terjemahkan dari bahasa aslinya, diperbudak oleh dosa, ternyata begini, menjadi murid sejati yang mengetahui kebenaran karena kita belajar sungguh-sungguh untuk memahami kebenaran, membuat saudara dan saya berhenti tuh, Bapak Ibu, berhenti diperbudak oleh dosa. Nah, kata hamba yang tertulis pada ayat 34 itu menggunakan kata doulos. Doulos sama dengan, baru saja saya bilang, budak dosa. Doulos sama dengan orang yang terikat pada dosa. Tadi saya sudah jelaskan. Doulos sama dengan orang yang menyerahkan diri kepada keinginan orang lain. Berarti kan ini yang Alkitab bilang. Sometimes in a while, saudara dan saya secara sadar dan sengaja menyerahkan diri kita untuk mengerjakan dosa atau pelanggaran itu sendiri. Secara ini yang Yesus bilang, bahwa waktu saudara dan saya memutuskan untuk tetap tinggal dalam firman, jadi murid, mengetahui kebenaran, belajar kebenaran, paham kebenaran, tiru kebenaran, sampai kebenaran berubah menjadi kebiasaan dalam keseharian kita, ternyata Alkitab bilang begini, saudara dan saya tidak akan lagi menjadi orang yang punya kebiasaan menyerahkan diri untuk mengerjakan kehendak dari orang lain, atau begini, tidak lagi menyerahkan diri untuk mengerjakan dosa yang adalah kehendak dari si jahat yang mau supaya kita bermain terus-menerus di dalamnya dan tidak merdeka. Apakah budak? Budak atau hamba atau doulos, pengertian yang terakhir adalah orang yang mengabdikan diri atau orang yang mengabaikan kepentingan yang lain dan terfokus kepada pengabdiannya, begitu. Jadi kan Alkitab bilang begini, hamba dosa itu artinya adalah saudara memutuskan untuk mengabdi aja sama dosa dan mengabaikan kepentingan ilahi di dalam diri kita, mengabaikan kepentingan Tuhan di dalam diri kita. Makanya kenapa Alkitab bilang, harus menetap di dalam firman Allah, harus jadi murid, harus menjadi pembelajar, meniru apa yang benar, memilih untuk melatih diri hidup dalam kebenaran tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya kebenaran itu sendiri memerdekakan saudara dan saya. Amin. Nah, di ayat 35 Alkitab bilang ini, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, itu yang tadi saya bilang, kamu benar-benar merdeka. Jadi, bagaimana cara Tuhan memerdekakan kita? Jelas-jelas kita tahu, Dia telah mengerjakan karya hebat di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menebus pelanggaran dan kesalahan yang saudara dan saya buat, menggantikan posisi kita menjadi dosa, mati, tapi pada hari ketiga kita tahu Dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dosa tidak punya kuasa atas Dia. Dosa tidak punya kuasa atas kebenaran. Dia bangkit, Dia menang atas dosa dan pelanggaran. Kemudian apa yang terjadi? Dia mengajarkan kebenarannya, meninggalkan warisan pengajarannya kepada saudara dan saya, warisan pengajaran kebenaran yang saudara dan saya bisa menemukannya di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, mau itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Saudara dan saya harus memutuskan untuk begini, gali Pak, Ibu, gali kebenaran, pelajari kebenaran, tiru semua kebenaran yang Alkitab ajar kepada kita, yang firman Tuhan ajar kepada kita. So, pada waktu saudara dan saya memutuskan untuk menjadi murid, ulang, mengetahui kebenaran, saudara dan saya akan dimerdekakan. Satu kali saja kita merdeka? Tidak. Saudara dan saya akan dimerdekakan, hari ini dimerdekakan, besok dimerdekakan, lusa dimerdekakan, terus-menerus, sampai pada akhirnya saudara dan saya tiba pada posisi you are free indeed. Kita totally menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari apa? Ikatan dosa yang ternyata begini, setelah kita percaya Yesus sebagai Tuhan, masih kok Pak, Ibu, masih kok kita berdosa. Masih kok dengan sadar dan sengaja kita melakukan pelanggaran. Nah, dibutuhkan keputusan serius untuk menjadi murid, supaya pada akhirnya ikatan dosa model apapun yang tetap masih ada dalam hidup saudara dan saya, itu oleh kebenaran itu diputus.
dihentikan, dipatahkan dominasinya atas kehidupan kita. Kita nggak lagi jadi budak dosa, kita akan menjadi hamba kebenaran yang hidupnya terdedikasi untuk berpikir benar, berbicara benar, dan mengerjakan apa yang benar. Tuhan punya tujuan adalah memerdekakan saudara dan saya secara mutlak. Jadi mari, putuskan kerjakan apa yang benar, berilah diri untuk menjadi pembelajar-pembelajar kebenaran dalam hidup. Pahami firman Allah, latih diri taati firman Tuhan tiap-tiap hari, supaya pada akhirnya sekali kita dimerdekakan oleh firman Allah untuk seterusnya dan sampai selama-lamanya, saudara dan saya akan dikenal sebagai hamba kebenaran dan bukan lagi sebagai hamba dosa. Amin. Saya selesai Bapak Ibu, mari saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu semua firman yang datang dalam hidup kami bukan firman yang dikeluarkan begitu saja tanpa tujuan. Semua firman yang keluar dari mulut Tuhan untuk kehidupan kami adalah firman yang memiliki tujuan untuk membawa kami kepada kehendak inti Tuhan. Hari ini kami berdoa biarlah seluruh kebenaran ini termeterai dalam pertimbangan kami, dalam perenungan kami, supaya pada akhirnya kami semua dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Secara pribadi hari ini saya berdoa untuk semua kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Sehingga biarlah kami mencari firman Allah seperti orang mencari harta. Kami belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, memahami kebenaran, meniru kebenaran, sampai pada akhirnya kebenaran itu penuh di dalam kami, supaya pada akhirnya dominasi dosa tidak lagi mendapat peluang atau tidak lagi mendapat tempat dalam cerita kehidupan kami. Hari ini saya berdoa untuk semua saudara yang sedang berjuang berhadapan dengan dosa, terikat dengan dosa jenis apapun. Hari ini di dalam nama Yesus, kiranya saudara memahami kebenaran, dan biarlah pemahaman akan kebenaran secara natural memerdekakan saudara dari seluruh bentuk ikatan dosa atau bahkan pelanggaran. Hari ini saya berdoa kiranya kebenaran firman Allah memerdekakan saudara secara utuh, dan saudara akan menjadi orang yang berhenti diperbudak oleh dosa dan pelanggaran dan kejahatan, tetapi menjadi orang yang sangat merdeka dan merdeka untuk hidup di dalam kebenaran. Rahmat anugerah-Mu menyertai kami turun-temurun. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.